Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2C D4 Keuangan Politeknik Negeri Malang dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang asuransi konvensional. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah saya bernama Nufani Kalipra Prasanti, nomor absen 6. Yang kedua adalah Alika Tatia Rizky, nomor absen 2. Dan yang terakhir adalah Aulia Wadatu Saadah, nomor absen 8. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari asuransi konvensional. Asuransi merupakan serapan dari kata assurance dari bahasa Belanda, atau assurance atau insurance dari bahasa Inggris. Secara sederhana, asuransi berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Jadi selanjutnya, apa sih pengertian asuransi konvensional menurut KUHD? KUHD tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jadi menurut KUHD pasal 246 memberikan penjelasan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seseorang penanggung mengikatkan diri sendiri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian yang tidak diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu. Oke, selanjutnya apa sih dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan? Oke, saya akan menjawabnya. Yang pertama, memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis, yaitu karena 1. Kerugian, 2. Kerusakan, 3. Biaya yang timbul, 4. Kehilangan keuntungan, atau mungkin bisa jadi tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya peristiwa yang tak pasti. Yang kedua, alasannya yaitu memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung. Dengan seperti itu, manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Oleh karena itu, tampak bahwa definisi asuransi dalam UU nomor 40 tahun 2014 lebih luas jika dibandingkan definisi asuransi yang ada dalam KUHD. Dalam asuransi terkandung 4 unsur. Yang pertama, pihak peserta atau bisa disebut dengan insured. Yang kedua, ada pihak penanggung atau biasa disebut dengan insurer. Yang ketiga, suatu peristiwa atau bisa disebut eksiden. Dan yang terakhir ada kepentingan interest. Selanjutnya ada dasar hukum dari asuransi konvensional. Yang pertama, pada buku 1 bab ke-9 pengatur asuransi kerugian pada umumnya yang terdapat pada pasal 246 289 KUHD. Melihat pada pasal 247 KUHD yang disebutkan bahwa beberapa jenis asuransi yaitu asuransi kebakaran, asuransi hasil pertanian, asuransi jiwa, serta asuransi pengangkutan laut, darat, dan sungai. Yang kedua, pada buku 1 bab ke-10 bagian pertama mengatur asuransi bahaya kebakaran yang terdapat pada pasal 287 298 KUHD. Bagian kedua mengatur asuransi bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian di sawah, terdapat pada pasal 299 sampai dengan 301 KUHD. Dan bagian ketiga mengatur asuransi jiwa, terdapat pada pasal 302 sampai dengan 308 KUHD. Yang ketiga terdapat pada buku 2 bab ke-9 bagian pertama mengatur bentuk dan isi asuransi yang terdapat pada pasal 592 sampai dengan 618 KUHD. Bagian kedua mengatur perkiraan barang-barang yang diasuransikan yang terdapat pada pasal 619 sampai dengan 623 KUHD. Yang terakhir
pada buku 2 bab ke-10 tentang asuransi bahaya dalam pengangkutan di darat dan di sungai-sungai terdapat pada pasal 686 sampai dengan 690 KUHD. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, macam-macam asuransi konvensional. Macam-macam asuransi konvensional dari segi sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu asuransi wajib atau sosial, di mana asuransi ini terdapat paksaan bagi warga negara karena diselenggarakan oleh negara dan berdasarkan undang-undang. Yang kedua ada asuransi sukarela, di mana asuransi ini tidak ada paksaan bagi anggotanya karena biasanya dikelola oleh pihak swasta. Lalu dari segi objek dan bidang usahanya, asuransi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, asuransi orang. Asuransi orang ini meliputi asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa itu mencakup asuransi jiwa seumur hidup, asuransi jiwa anuitas, asuransi jiwa jangkawarsa, dan asuransi jiwa dwiguna. Selain asuransi jiwa ini, di asuransi orang itu meliputi juga asuransi kecelakaan diri, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, dan dana pensiun. Lalu yang kedua ada asuransi umum atau kerugian. Asuransi umum atau kerugian ini terdiri dari asuransi untuk harta benda. Asuransi untuk harta benda ini mencakup asuransi kebakaran, pengangkutan, kendaraan bermotor, kapal laut, pesawat terbang, minyak dan gas, asuransi rekayasa, asuransi tangguhan. Lalu yang ketiga ada perusahaan reasuransi umum. Perusahaan asuransi yang bidang usahanya menanggung risiko yang benar-benar terjadi dari pertanggungan yang telah ditutup oleh perusahaan asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Lalu yang terakhir ada perusahaan asuransi sosial. Perusahaan asuransi ini yang bidang usahanya menanggung risiko finansial masyarakat kecil kurang mampu. Biasanya perusahaan ini diselenggarakan oleh pemerintah. Lalu ada bentuk-bentuk asuransi konvensional. Yang pertama ada asuransi timbal balik. Jadi asuransi timbal balik ini, bentuk asuransi ini biasanya disebut juga dengan asuransi saling menjamin atau menanggung. Yang kedua yaitu asuransi ganti kerugian. Asuransi ini adalah suatu perjanjian yang mana si penanggung berjanji akan mengganti kerugian suatu peserta. Lalu yang ketiga ada asuransi sejumlah uang. Asuransi ini adalah suatu perjanjian asuransi yang mana si penanggung berjanji akan membayar seseorang yang menjadi tertanggung, di mana jumlahnya telah ditetapkan terlebih dahulu. Lalu yang keempat, asuransi premi. Asuransi premi suatu perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi di satu pihak sebagai penanggung dan peserta asuransi sebagai tertanggung di lain pihak. Lalu yang kelima ada asuransi saling menanggung. Asuransi saling menanggung adalah suatu persetujuan perkumpulan yang terdiri dari pihak penanggung dan tertanggung selaku anggota. Lalu yang terakhir ada asuransi wajib. Dikatakan wajib karena ada salah satu produk yang mewajibkan kepada pihak lain dan mengadakan suatu perjanjian. Selanjutnya adalah perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah. Yang pertama, konsep dari bank konvensional yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung. Sedangkan dari bank syariah yaitu sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama dengan cara masing-masing mengeluarkan terbaru. Dari masyarakat Babilonia pada tahun 4000 sampai dengan 3000 sebelum Masehi yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi, dan tahun 1668 Masehi di Cafe House London berdirilah Lord of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional. Selanjutnya ada asal-usul dari bank syariah, yaitu dari Al-Aqilah, kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang. Kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum Islam. Bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama di dunia, atau bisa disebut dengan konstitusi Madinah, yang dibuat langsung oleh Rasulullah.
Sumber hukum dari bank konvensional yaitu bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan berdasarkan hukum positif, hukum alami, dan contoh sebelumnya. Sedangkan dari bank syariah yaitu bersumber dari wahyu ilahi, bersumber hukum dalam syariah Islam adalah Al-Quran, sunnah atau kebiasaan Rasulullah, ijma, fatwa, sahabat, qiyas, istihas, urf, tradisi, dan maslah mursalah. Dari bank konvensional yaitu tidak sejalan dengan syariah Islami karena adanya maisir, gharar, dan riba. Riba yaitu hal yang diharamkan dalam muamalah. Sedangkan dari bank syariah sendiri yaitu bersih dari adanya praktek maisir, gharar, dan riba. Selanjutnya ada DPS. Dalam bank konvensional tidak ada DPS, sehingga dalam banyak prakteknya bertentangan dengan kaidah-kaidah syarat atau syariah. Sedangkan DPS dari bank syariah sendiri yaitu terdapat Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari prakteker-prakteker muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya ada jaminan atau resiko. Jaminan atau resiko dari bank konvensional yaitu transfer of risk, di mana adanya perpindahan resiko dari tertanggung kepada penanggung. Sedangkan jaminan atau resiko dari bank syariah yaitu sharing of risk, di mana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya. Selanjutnya ada keuntungan. Keuntungan dari bank konvensional yaitu diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi, serta hasil investasi yang dilakukan perusahaan. Sedangkan dari bank syariahnya sendiri yaitu diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi, serta hasil investasi. Akan tetapi, seluruh keuntungan itu bukan milik perusahaan karena harus dilakukan bagi hasil atau biasa disebut mudoroba dengan peserta lainnya. Selanjutnya ada unsur premi. Unsur premi dari bank konvensional sendiri terdiri dari tabel mortalitas, bunga, serta biaya-biaya asuransi lainnya. Sedangkan dari bank syariah sendiri yaitu iuran atau kontribusi terdiri dari unsur tabaruk dan tabungan, atau biasa yang disebut mengandung unsur yang tidak mengandung unsur riba. Tabaruk juga dihitung dari tabel mortalitas, tetapi tanpa perhitungan bunga. Selanjutnya ada kepemilikan dana. Kepemilikan dana dari bank konvensional yaitu dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan. Sedangkan dari bank syariah sendiri yaitu dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi merupakan milik peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut. Selanjutnya ada sistem akuntansi. Sistem akuntansi dari bank konvensional yaitu memakai konsep akuntansi akrual basis, yaitu proses akuntansi yang mengikuti terjadinya peristiwa atau keadaan non-kas dan mengakui aset, biaya, serta hutang dalam jumlah yang baru akan diterima dalam waktu yang akan datang. Sedangkan dari bank syariah sendiri yaitu memakai konsep akuntansi cash basis, mengakui apa yang benar-benar telah terjadi. Sekian penjelasan tentang asuransi konvensional dari kelompok kami.